Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial yang akan membahas materi diskriminasi prasangka dan stereotip. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, yang mana saya sendiri, Ririn Arianti, dan rekan saya Vita Lubus, saya Anissa Rahmadisya, saya Zikra Naila Safira, saya Mutiara Rupana. Selanjutnya kami akan masuk ke materi yang pertama, yang mana yang akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri yang bernama Vita. Kepada Vita, dipersilahkan. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Prasangka, Diskriminasi, dan Stereotip. Yang pertama adalah prasangka. Prasangka adalah penilaian dari satu kelompok atau individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok. Efek dari prasangka adalah merusak dan menciptakan jarak yang luas. Sering dikatakan bahwa prasangka adalah sikap sementara, sedangkan diskriminasi adalah satu tindakan. Prasangka dipengaruhi oleh pilihan tentang kebijakan publik. Prasangka memiliki sumbangan terhadap oposisi yang lebih besar terhadap kegiatan pihak yang menyetujui. Macam-macam prasangka. Yang pertama, rasis. Rasis adalah prasangka ras yang menjadi terlembagakan yang tercermin dalam kebijakan pemerintah, sekolah, dan sebagainya, yang dilakukan oleh hadirnya struktur kekuatan sosial. Yang kedua, seks. Prasangka yang telah terlambangkan menentang anggota dari salah satu jenis kelamin, berdasarkan pada salah satu jenis kelamin. Yang ketiga, age. Kecenderungan yang terlambangkan terhadap diskriminasi berdasarkan pada usia. Prasangka berdasarkan pada usia. Yang keempat, heteroseks. Keyakinan bahwa heteroseksual adalah lebih baik atau lebih natural daripada homoseksuality. Faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang berprasangka yaitu 1. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. 2. Orang berprasangka karena memang sudah dipersiapkan di dalam lingkungan atau kelompok untuk berprasangka. 3. Prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan menimbulkan rasa superior. 4. Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Usaha-usaha menghilangkan atau mengurangi prasangka. 1. Usaha preventif berupa suatu usaha yang mencegah agar orang atau kelompok tidak terkena prasangka, menciptakan suasana yang tentram, damai, dan jauh dari rasa terkena prasangka. Usaha kuratif berupa usaha menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka, berupa usaha menyadarkan. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh media massa, terutama koran, TV, radio, dan lain-lain, serta dapat dilakukan oleh para pendidik, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Menurut Theodorson 1979-115-116 mengartikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu. Biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Selanjutnya, macam-macam diskriminasi dalam keragaman. 1. Suku bangsa, ras, dan gender. 2. Agama dan keyakinan. 3. Ideologi dan politik. 4. Adat dan kesopanan. 5. Kesenjangan ekonomi. 6. Kesenjangan sosial. Berikut cara meminimalisir diskriminasi. Belajar untuk tidak membenci. Anak-anak memiliki prasangka dengan mempelajari dari orang tuanya serta juga dari media massa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi prasangka adalah dengan melarang orang tua atau dewasa lain untuk menurunkan sikap negatifnya terhadap anak-anaknya. Langkah pertama adalah dengan membantu orang tua atau orang dewasa untuk menyadari prasangka yang dimilikinya. Kemudian, dapat memotivasinya lebih jauh untuk tidak menularkannya pada anak-anaknya. Social influence. Kenyataan bahwa sikap terhadap kelompok ras atau kelompok etnis tertentu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Maka, pengubahan sikap tersebut juga bisa dengan memanfaatkan pengaruh sosial yang ada.
Teori ini memberikan arahan kepada kita mengenai pendekatan intervensi yang dapat dikembangkan untuk mengubah sikap terhadap kelompok atau ras tertentu. Selanjutnya, stereotip. Pengertian dari stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Selanjutnya, timbulnya stereotip. Menurut Franzoy 2009, orang memperlihatkan sikap stereotip dengan maksud satu, berpikir cepat, yaitu memberikan informasi dasar untuk tindakan segera dalam suasana tidak tentu. Informasi yang kaya dan berbeda tentang individu yang kita tahu secara pribadi, menampakkan berpikir sangat bebas untuk tugas lain. Yang kedua yaitu efisien dan memberi peluang kepada orang lain bergabung secara kognitif dalam aktivitas kebutuhan lain. Materi selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendorong timbulnya stereotip. Yang pertama yaitu dari keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, dan media massa. Nah, selanjutnya yaitu cara minimalisir stereotip. Jangan hanya memandang suatu kelompok atau individu dari satu sisi saja dan mengabaikan sisi lainnya yang merupakan sebuah kelengkapan dalam diri objek dan dilewatkan. Kita harus menyadari bahwa setiap individu terlahir dengan keunikan tersendiri sehingga tidak perlu disamakan dengan individu yang lain apalagi kelompok. Menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan pada suatu kelompok. Maka dari itu sudah saatnya masyarakat lebih objektif dalam menerima sebuah stereotip yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Di antaranya menanamkan rasa toleransi dalam merajut sebuah keberagaman yang dimulai dari sejak dini. Hal ini perlu dilakukan mengingat stereotip dapat terus-menerus dilestarikan melalui komunikasi yang beredar di kalangan masyarakat dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk yaitu dari contoh diskriminasi, prasangka, dan stereotip yang mana kelompok kami akan menyajikannya dalam bentuk drama. Selamat menyaksikan! Saya Anissa sebagai narator, teman saya Cikra sebagai Alia, Vita sebagai Manda, Mutiara sebagai Dwi, dan Tirin sebagai Citra. Saya dan Citra duduk di kelas sedang asik mengobrol. Alia, aku dengar-dengar si Manda mau ikut juara debat. Lucu banget. Anaknya dia mimpi mau jadi juara debat. Citra, jangan gitu dong. Mungkin saja Manda punya kemampuan. Sudahlah. Orang kayak dia, anak kampungan, gak selevel sama kita. Kita nih orang berada, terus kita pintar. Manda dan Dwi datang menghampiri meja Citra dan Alia. Hai Alia. Boleh bantu kita mau belajar. Mereka belajar dan terjadi headingan yang campur. Manda, aku dengar-dengar kamu mau ikut lomba debat ya? Aku yakin kok kamu pasti menang. Iya, terima kasih banyak ya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Doain ya, semoga aku menang. So yakin banget sih lo, emang lo sepintar itu. Citra, kenapa sih kamu selalu meremehkan orang lain? Aku kan ngomong sesuai fakta, sejujur-jujurnya tahu. Citra, jangan gitu dong. Kan setiap orang berhak diperlakukan dengan sama. Jangan memandang orang dari latar belakangnya. Aku aja lah, aku capek. Citra pergi ke WC karena ia merasa kesal. Ya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja, Manda. Kenapa masih banyak orang yang memikirkan sempit seperti cerita? Sayangnya, prasangka dan stereotip itu masih banyak di antara kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh oleh hal itu. Jadi kita harus tetap percaya diri dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Betul kata Alia, kita tidak boleh orang lain menjatuhkan semangat kita.
Anda untuk lombanya. Terima kasih Alia. Ya, sama-sama. Drama ini ingin menyampaikan pesan bahwa prasangka, diskriminasi, dan stereotip dapat merusak hubungan antar manusia. Kita harus belajar untuk menghargai dan membangun persahabatan yang tulus. Sekian hasil penjelasan dari kami dan drama singkat dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menjadi pelajaran untuk kedepannya. Sampai jumpa!